Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1, yaitu pengantar akuntansi keperilakuan. Kelompok kami terdiri dari 1. Adi Andrian, 2. Dewi Selawati, 3. Destiana Widiasuti, 4. Desi Fitriah Sukma Abiyani, 5. Elvara Cika Almedina, dan yang terakhir Dika Nabila. Pada kali ini, ada 5 subbab yang kami presentasikan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu akuntansi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ilmu keperilakuan. Yang ketiga, berbagai perspektif tentang ilmu keperilakuan. Yang keempat, memasuki akuntansi keperilakuan. Dan yang terakhir, mengapa mempertimbangkan aspek perilakuan pada akuntansi. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian akuntansi. Akuntansi pada dasarnya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis. Artinya, teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktek akuntansi apabila struktur akuntansi sebagai hasil rekayasa telah diterapkan dalam lingkungan tertentu. Maka secara sempit, akuntansi dapat dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Lanjut. Tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi pada umumnya dibagi ke dalam 4 bagian. Bagian tersebut meliputi yang pertama, informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntan merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan terutama oleh pelaku bisnis. Yang kedua, pengguna informasi. Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan data ekonomi dan melakukannya kepada bermacam-macam individu dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, tujuan pengguna. Setiap kelompok pengguna laporan keuangan memiliki tujuan yang berbeda. Yang keempat, pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu kesulitan lain dalam penetapan tujuan untuk laporan keuangan akuntan di mana pengguna hanya satu sisi dari persamaan informasi. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi menjadi faktor terdepan yang berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. 1. Akuntansi adalah sistem. Masalah teknis, organisasi, dan manajemen proyek akan muncul pada saat implementasi sistem. Dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Selain itu, keterlibatan pengguna dalam tahap siklus hidup pengembangan sistem merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Efektivitas sistem informasi ini dinyatakan dengan kepuasan pengguna. 2. Akuntansi adalah informasi. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap lebih dikarenakan adanya kebutuhan setiap unit bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetitif sehingga peran akuntan tidak dapat dikesampingkan. Agar proyek pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak sia-sia, tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan sistem perlu dipahami secara baik. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis yang dapat menyediakan informasi penting mengenai kegiatan ekonomi. Dua, apa yang dimaksud dengan ilmu keperilakuan? Pengertian ilmu keperilakuan.
Ilmu keperilakuan dapat dikatakan merupakan bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset apapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Ilmu keperilakuan merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang segala aspek perilaku manusia sebagai suatu keteraturan tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya yang dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desti. Oke, jadi tujuan ilmu keperilakuan adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksikan perilaku manusia sampai pada tingkat generalisasi yang ditetapkan mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka untuk peninjauan maupun replikasi dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya yang terbaik. Kemudian next. Jadi itu ada berbagai perspektif tentang ilmu keperilakuan. Seseorang dapat disebut sebagai psikolog sosial jika ia berupaya memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu-individu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain yang dilihatnya atau bahkan hanya dibayangkannya saja. Kemudian seseorang dapat disebut sebagai sosiolog jika adalah orang yang mempelajari manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Jadi psikologi sosial itu adalah suatu bidang kajian di dalam psikologi yang memadukan konsep psikolog dan psikologi gitu. Jadi psikolog terutama menaruh perhatian pada bagaimana cara seseorang individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan manusia ketika mereka bereaksi terhadap stimulus dalam lingkungannya dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Dan dari pihak lain, sosiologi dan psikologi sosial memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Next. Kemudian ini ada kontribusi berbagai disiplin ilmu. Jadi ilmu keperilakuan ini juga tidak terlepas dari kontribusi dari beberapa ilmu juga. Di antaranya satu ada psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan pengembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok. Jadi kajian utama dari psikologi sosial adalah persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi-dimensi lain yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Sedangkan itu sosiologi lebih mengabdikan kajiannya pada budaya dan struktur sosial di mana keduanya mempengaruhi interaksi, perilaku, dan kepribadian. Kedua bidang ilmu ini bertemu di daerah yang dinamakan psikologi sosial. Kemudian ada yang keempat, itu antropologi. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Jadi antropologi juga sama seperti ilmu-ilmu lainnya yang mempunyai cabang ilmu lainnya juga seperti antropologi fisik yang tertarik pada sisi fisik manusia, termasuk di dalamnya mempelajari gen-gen yang menentukan struktur tubuh manusia. Bidang
tersebut melihat perkembangan makhluk manusia sejak manusia itu mulai ada di bumi sampai manusia ada di zaman sekarang ini. Kemudian ada arkeologi. Jadi kalau kita mendengar tentang arkeologi, pasti di pikiran kita banyak ahli arkeologi yang bekerja mencari benda-benda peninggalan masa lalu gitu ya, masa lampau seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu adalah menggunakan bukti-bukti yang didapat untuk merekonstruksi atau membentuk kembali model kehidupan masa lampau. Jadi dengan melihat adanya bentuk kehidupan yang direkonstruksi tersebut dapat dibuat dugaan bagaimana masyarakat yang sisa-sisanya diteliti itu hidup atau bagaimana mereka datang ke tempat itu dan dengan siapa saja mereka berinteraksi seperti itu. Kemudian ada arkeologi sosial budaya. Itu lebih sering disebut arkeologi sosial budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku individu atau tingkah laku kelompok. Selanjutnya yang kelima ada ilmu politik. Jadi ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik seperti itu. Jadi banyak ilmuwan politik yang pelajari alokasi dan pengalihan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, peran, dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional serta perilaku politik dan kebijakan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi. Selanjutnya yaitu nomor 4, memasuki akuntansi keperilakuan. Next. Akuntansi keperilakuan, akuntansi dengan berbagai atau multi paradigma. Istilah paradigma dalam pandangan sains pertama kali dikemukakan oleh Thomas Kuhn. Menurutnya, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai, metode, prinsip dasar atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada saat tertentu. Dalam pemikiran Thomas Kuhn, paradigma secara tidak langsung mempengaruhi proses ilmiah dalam 4 cara dasar. Yang pertama, apa yang harus dipelajari dan diteliti. Kedua, pertanyaan yang harus ditanyakan. Ketiga, struktur sebenarnya dan sifat dasar dari pertanyaan itu. Dan yang keempat, bagaimana hasil dari setiap riset diinterpretasikan. Next. SATA mengidentifikasi 3 pendekatan teoritis yang dominan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan klasik atau laba sebenarnya atau induktif. Digunakan oleh deduksionis normatif dan penulis yang positif dan induktif. Yang kedua, pendekatan kegunaan keputusan digunakan oleh mereka yang menekankan model pengambilan keputusan dan berfokus pada pengambilan keputusan atau akuntansi keperilakuan dan penelitian tingkat pasar. Yang ketiga, pendekatan informasi atau ekonomi dengan pembedaan yang dibuat antara kasus individu tunggal dan kasus multi individu. Paradigma yang bersaing dalam bidang akuntansi seperti paradigma antropologi atau induktif, paradigma laba sebenarnya atau deduktif, paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau perilaku pasar keseluruhan, paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau penggunaan individual, yang terakhir paradigma informasi atau ekonomis.
Pengantar akuntansi keperilakuan. Akuntansi bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan sesuatu yang akan selalu berkembang sepanjang waktu seiring dengan perkembangan lingkungannya, agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cika. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang perkembangannya semakin meningkat. Hal ini ditandai lahirnya sejumlah jurnal dan artikel yang berkaitan dengan keperilakuan dan buku-buku teks berbahasa asing tentang akuntansi keperilakuan. Salah satu jurnal yang paling populer yang mengangkat permasalahan akuntansi keperilakuan adalah Behavior Research in Accounting yang diterbitkan oleh American Accounting Association. Perkembangan ini didukung oleh bertumbuhnya riset-riset para mahasiswa akuntansi dan berfokus pada dimensi akuntansi. Beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku yang dimulai dari Argyris pada tahun 1952. Kemudian dilanjutkan oleh Binberg dan 1989 yang mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran, yaitu pengendalian manajemen, 2. Pemrosesan informasi, akuntansi, 3. Desain sistem informasi, 4. Riset audit, dan yang terakhir sosiologi organisasi. Aliran yang terakhir ini menggunakan asumsi yang berbeda dengan aliran lainnya. Riset yang berbasis pada aliran sosiologi organisasi selalu mencari jawaban atas pertanyaan. Informasi akuntansi dirancang untuk berfungsi sebagai dasar bagi banyak pengambilan keputusan penting di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi dimanfaatkan untuk membantu dan proses perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian yang kompleks, serta aktivitas yang saling berhubungan untuk memotivasi karyawan pada semua tingkatan di dalam perusahaan. Manfaat studi akuntansi keperilakuan. Pada awal perkembangannya, riset akuntansi keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran atau budgeting. Namun, cakupannya terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Tingginya volume riset terhadap akuntansi keperilakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. 2. Membantu dan mengidentifikasi kesenjangan riset. 3. Meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset berdasarkan subbidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan, sehingga para peneliti dapat mempelajari melalui subbidang lain. Kerangka studi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut. Yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. 2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. 3. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Peran riset terhadap akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan riset yang mempelajari perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntan dan laporan keuangan. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan 1. Pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. 2. Pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. 3. Pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
5. Mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi? Akuntansi adalah tentang manusia. Terkait dengan akuntansi adalah tentang manusia, sesungguhnya berdasarkan pemikiran, perilaku, manusia, dan faktor sosial didesain secara jelas dalam aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Para akuntan membuat beberapa asumsi secara berkelanjutan mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, serta bagaimana agar sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Akuntansi adalah tindakan. Setiap orang harus menjalankan perannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota dalam menentukan keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Keselarasan ini akan terwujud dengan lebih baik karena individu memahami dan patuh pada ketetapan yang ada di dalam anggaran. Dengan akuntansi, realisasi anggaran dapat diwujudkan dan informasi yang dihasilkan berdampak pada tindakan individu di dalam organisasi. Akuntansi tentang ekonomi dan politik. Aspek akuntansi dari ekonomi politik bergantung pada hubungan sosial produksi. Teori ekonomi neoklasik memandang bahwa pelaporan akuntansi dan pengungkapan dipandang sebagai alat penjaga posisi pihak yang berkuasa terhadap sumber daya dan sebaliknya dijadikan sebagai alat untuk mendorong pihak yang tidak memiliki sumber daya yang berdampak pada konflik struktural dalam masyarakat. Sedangkan dalam teori ekonomi politik, penekanannya lebih kepada hubungan fundamental antara dorongan ekonomi dan politik dalam masyarakat, serta mengakui adanya pengaruh laporan akuntansi terhadap distribusi pendapatan, kekuasaan, dan kekayaan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom sunan yang sudah ditentukan pada hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.